Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa. Mungkin ada yang pernah berjumpa, jadi kalau yang pernah berjumpa kita berjumpa kembali ya. Bagi yang belum berjumpa, kita bisa berjumpa pada hari ini dan bisa membuat tayangan kuliah perdana. Jadi dalam kuliah perdana ini, mohon maaf saya menggabungkan dulu 3 kelas, 2 kelas hukum keluarga dan 1 kelas hukum ekonomi syariah terkait dengan mata kuliah yang saya ampu ya. Nah, di antara alasannya adalah karena ada kesamaan konten materi perkuliahan kita untuk kuliah perdana ini. Nama mata kuliah kita adalah ini adalah nama mata kuliah kita, Hadis Ahkam, jurusan S1, jurusan atau prodi ya, prodi hukum keluarga dan hukum ekonomi syariah. Oke, yang benar jurusan ya, kan prodi itu di bawah jurusan. Baik. Baik. Dalam perkuliahan kita terlebih dahulu memasuki apa yang nanti bakal menjadi keahlian kita ya. Nah, di antara keahlian kita adalah kita kan nanti saudara memiliki gelar sarjana hukum ya, sarjana hukum, dan market saudara itu diantaranya adalah market utama ya, itu adalah menjadi hakim yang berada di pengadilan agama ya. Nah, oleh karena itu pertimbangannya maka saya mencoba melihat kira-kira kompetensi apa sih mata kuliah ini bisa memberikan bekal kepada saudara untuk kompetensi apa. Nah, setelah saya lihat ternyata, pertama saya lihat dulu undang-undangnya ya. Saya lihat dulu undang-undangnya, ternyata undang-undang tentang peradilan agama itu paling tidak, ini saya masuk dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ya. Sebenarnya ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, tapi saya lewat dulu lah, saya lewat dulu. Jadi saya masuknya dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan ternyata ini sudah 2 kali mengalami perubahan ya. Perubahan yang pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ya, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ya. Nah, dari sini saya berhenti di sini ya, tidak di sini. Saya berhenti di sini, saya melihat apa yang ada di sini. Pertimbangannya kenapa? Karena ya pertimbangan seperti ini lah ya. Oke, pertimbangannya seperti ini. Mari kita lihat apa yang ada di 2 undang-undang ini. Nah, ternyata ketika kita melihat di undang-undang di nomor 7 ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 itu tentang kekuasaan pengadilan, itu pasal 49, ini sama ya, ini pasal 49, ini pasal 49. Nah, perubahannya ada di sini ya. Jadi di sini pasal 49 ayat 1, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa dan seterusnya ya, A, B, C ini ya, perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, kemudian wakaf dan sedekah. Sementara di nomor 7 di nomor 3 di nomor 3 2006 ini perubahannya ini nih. Perkawinan, waris, wasiat, terus di sini ada tambahan tambahan sedekah, infak, sedekah ya, infak di sini nggak ada infak ya, ada di sini sedekah dan ekonomi syariah. Nah, ini ada tambahannya. Jadi kan nanti saudara ketika jadi hakim kan ya jadi hakim kan, dan kompetensinya ini biasanya kan gitu, nggak melihat ya alumni. Bahkan angkatan saya kan juga ngelihat, saya kan tafsir hadis dan kawan-kawan saya yang tafsir hadis dulu kan tafsir hadis di Fakultas Syariah ya. Jadi hakim peradilan agama gitu ya.
Jadi hakim pengadilan agama tidak melihat prodinya apa, nanti kalau prodinya tafsir hadis memutus perkara, itu nggak begitu kan. Ya, jadi ya kuasai aja, ya kuasai aja. Oke, jadi ini, nah kemudian, oke, nah ini adalah perubahannya ya. Kemudian di pasal 52, tutup sorry. Ya, pasal 52 ini ya, yang asalnya seperti ini. Jadi dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam, ya itu bisa termasuk juga di ayat 2-nya. Oke, ini seperti ini ya, dapat disertai tugas dan kewenangan. Nah di sini, ini di nomor 3 2006 ini eksplisit. Dapat memberikan kesaksian isbat kesaksian ru'yat hilal dalam penentuan tanggal tanggal masuk bulan tanggal pertama ya, tanggal 1 bulan Hijriah tahun Hijriah itu. Nah, jadi ini dan ini ya. Nah, ini materi-materi ini perkawinan, waris, wasiat dan sebagainya sampai ke hisab ru'yat. Saya menyebutnya hisab ru'yat nanti ya di materinya itu. Ini kan pintu masuknya bisa dari hadis atau mata kuliah hadis ahkam ini berpeluang memberikan kompetensi kepada saudara untuk menjadi expert di bidangnya, ya, menjadi expert di bidangnya. Nah, mari kita lihat sekarang rinciannya. Jadi ya, kalau kita lihat di ini undang-undangnya ya, ini undang-undang, ini penjelasannya. Jadi kalau kita lihat ini perkawinan seperti ini, ya, pasal 9 poin A. Nah, yang dimaksud dengan perkawinan di penjelasannya adalah hal-hal yang diatur dalam dan seterusnya ini ya. Bahannya kan udah saya kirim kemarin. Ya, bahannya sudah saya kirim kemarin, silakan dilihat ya. Silakan dilihat. Oke, mulai dari izin beristri lebih dari seorang sampai dengan apa ini? Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 74. Nah, ya, jadi sebelumnya masuk juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 74-nya itu dari sini ya. Dari penjelasan ini. Oke. Nah, ini tentang perkawinan, kemudian tentang waris ya, tentang waris. Nah, ini yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan seterusnya. Kemudian wasiat. Yang dimaksud dengan wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu benda dan seterusnya. Kemudian hibah, kemudian wakaf, kemudian zakat, kemudian infak, kemudian ini infak langsung sampai ini lanjut, kemudian sedekah, kemudian ekonomi syariah, tuh ya. Jadi ini pasal huruf, ini adalah penjelasannya. Ya, ini kalau saudara ada yang belum punya, di googling aja lah ya, download banyak ini ya, undang-undang, ketik aja undang-undang nomor 3 tahun 2006, kan itu langsung enter keluar aja di googling gitu ya, di Google. Oke, kemudian ini ya. Jadi pengadilan agama memberikan isbat kesaksian ru'yatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Iya, ini ya. Jadi kan hadisnya itu ada dua versi. Versi pertama fa'in gumma itu istiqma 30 hari, atau yang keduanya fakdurullah. Ya, itu kan hadisnya seperti itu. Andai tiap bulan gumam, itu nggak mungkin semuanya istiqmal 30 hari itu. Ya. Jadi, nah ini yang nanti kita bisa diskusikan bersama ya. Nanti kita bisa diskusikan bersama. Emang harus kita menentukan ru'yat tiap bulan? Ya haruslah. Kenapa? Nggak cuma bulan puasa aja, nggak bulan puasa, Syawal dan haji ya. Nggak cuma itu, kan kita butuh untuk ayam ulid itu ya, puasa pada hari putih itu. Iya. Kan 13, 14, 15 itu kan, iya itu kan harus ditentukan juga. Yang kan nggak lucu, awal bulannya puasa, Ramadan, Syawal dan haji itu ru'yat. Nanti yang bulan selebihnya kembali ke hisab gitu kan nggak lucu juga. Konsisten aja kalau mau ru'yat. Dan konsekuensinya ketika tiap bulan itu gumam, kan kemungkinan itu ada. Nggak mungkin istiqmal 30 hari. Tetap ada yang harus ditarik ke 29. Nah itu nanti kita diskusikan lah ya.
Ini pemanasan aja dulu. Oke, jadi ini seperti ini. Nah, sekarang mari kita lihat rinciannya. Oke, rincian kajian ya, rincian pola kajiannya seperti inilah ya. Jadi hadis ahkam kita itu berada di sekitar inilah ya: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, hisab ruyat, ekonomi syariah. Ini kemudian kalau kita coba lihat perinciannya, ini tadi sudah. Oke, jadi ini adalah bahan-bahan yang bisa kita lacak hadisnya. Kemudian ya ini contoh lah ya, ini contoh bagaimana kita menentukan topik yang akan dicari hadisnya. Di perkawinan itu ada 22 paling tidak harus 22 ya, tapi kalau ketemu semuanya ya bagus saja. Ya, perkawinan, waris ada berapa? Ada 5, kemudian wasiat hadisnya cukup banyak sebetulnya ya tentang wasiat itu, tapi ternyata di penjelasan undang-undang ya penjelasannya seperti ini. Jadi ini yang ada di sini nih ya, ini saya crop dari penjelasan undang-undang: wakaf, zakat, infak, sedekah, dan hisab ruyat serta ekonomi syariah. Oke, nah kalau kita petakan ya ini ya, jadi yang ini, nah ini kita petakan jadi ini. Nah ini ya, jadi ini sub bahasan ya, sub tema ya. Nah, kenapa ini dipisah-pisah ini ya, biar saya gampang bikin diagram Venn ya. Nah ini hukum keluarga seperti ini: perkawinan, hisab ruyat, perkawinan, waris, wasiat, terus sedekah sampai dengan hisab ruyat. Nah kenapa ini ditarik ke sini? Karena gambar berikut ini. Itu ya. Jadi saudara, waris, wasiat, hibah sampai sedekah ini juga menjadi bagian kajian ekonomi syariah. Kajian HES ya, kajian HES. Kenapa? Karena waris, wasiat ini kan instrumen ekonomi, ya, instrumen distribusi kekayaan. Ya, instrumen distribusi kekayaan, instrumen distribusi pendapatan. Waris ketika seseorang meninggal kan hartanya tidak menjadi milik dia lagi, otomatis menjadi milik ahli waris. Ya, ketika seseorang membuat wasiat, ketika menghibahkan, jadi kan ini terjadi pemindahan hak milik. Ya, pemindahan kepemilikan. Oke. Nah, kalau kita buatkan diagram ini jadi begini. Ya, jadi begini. Jadi untuk ekonomi syariah ini menjadi ini dalam kajian aja ya. Tadi kan saya sudah sampaikan ketika sudah menjadi hakim emang dibagi-bagi. Ya mungkin dibagi-bagi lah, atau nanti tanya ke para hakim ya. Nanti saya tanya ke dosen peradilan agama lah ya, ke Pak Aden. Nanti saya tanya dulu ketika hakim diminta memutus perkara itu, apakah dilihat dulu background prodinya gitu kan, atau tidak? Setahu saya tidak. Karena apa? Karena ada hakim dan cukup banyak teman saya dulu, teman sekelas yang jurusan tafsir hadis memutus perkara yang ada di peradilan agama. Oke. Ya, jadi ini seperti ini. Jadi ini hanya untuk kajian kita ya, sehingga nanti di prodi hukum keluarga yang dibahas adalah ini ya, di HES, di hukum ekonomi syariah yang dibahas adalah ini, yang sebelah kanan. Oke, nah termasuk juga jika saudara punya punya gagasan baru ya. Ini saya contoh aja, ketahanan pangan misalkan gitu. Ketahanan pangan ini kan ada di sini. Betapa sekarang persoalan gugat cerai dan lain sebagainya muncul gara-gara ketahanan pangan tidak terwujud di keluarga, di rumah tangga itu ya. Jadi dalam ilmu ekonomi, mohon maaf nih, ada kajian household economics ya, ekonomi rumah tangga itu. Jadi itu membahas atau terkait dengan persoalan di antaranya adalah ketahanan pangan. Atau mungkin, jadi ini tanda panahnya bisa ke atas. Kalau ke atas berarti kajian bersama. Kalau ke kiri itu kajian hukum keluarga, kalau ke kanan kajian HES ya.
hukum ekonomi syariah. Kita juga bisa mengembangkan tidak hanya ketahanan pangan, tapi yang lain-lain lah ya. Saya kasih ilustrasinya seperti ini. Jadi tidak hanya ketahanan pangan, tapi apapun yang bisa. Dan ini titik tiga itu ya tak terhingga, tak terbatas. Di mana batasnya? Ya ketika dinyatakan selesai oleh saudara-saudara ya selaku pengkaji. Baik. Nah ini saya kasih contoh untuk hukum keluarga. Jadi kajiannya dari yang 22 ini kita bisa ambil nomor 1 lah ya, contoh. Nomor 1 hadisnya apa? Hadisnya ini ya. Jadi hadisnya ini nih ya. Jadi 2 teratas ini hadis ini silakan dibaca lah ya, kan bahannya udah ya. Udah saya kirim. Ini siapa? Ghailan bin Salamah. Ghailan bin Salamah pada masa jahiliyah memiliki 10 orang istri. Kemudian setelah masuk Islam kata Nabi ayyatakhayyaru arba'an minhunna. Nah, ini ya, Nabi menyuruhnya agar memilih 4. Ya. Nah, poinnya di penjelasan undang-undang ini 1, izin beristri lebih dari seorang. Kan gitu kan? Ya, hadisnya kita boleh milih ini. Atau yang kedua, ini siapa ini? Qais bin Al-Haris ya. Qais bin Al-Haris sama ini di masa jahiliyahnya dia punya 8, oleh Nabi ikhtar minhunna arba'an ya. Itu kata Nabi pilih 4. Ini ya diriwayatkan oleh Tirmizi, ini oleh Ibnu Majah. Nah, kemudian kita bisa lihat nih ada hadis dari Al-Miswar ya. Jadi Al-Miswar itu ini nih kita lihat nih ya. Oke. Jadi Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa 'alal mimbar inna bani Hisham bin Mughirah istazanu fi ayyunkihu ibnatahum Ali bin Abi Thalib. Nah, itu ya. Jadi kan Ali bin Abi Thalib itu menantu. Ya, jadi ada yang meminta izin Ali untuk menikah lagi, ya untuk menikahkan anak-anak Bani Hisham ini dengan Ali ya. Kemudian sabda Nabi fala azanu summa la azanu, ini sampai 3 kali ya, summa la azanu, aku tidak akan memberikan izin ya, aku tidak akan mengizinkan illa ayyurida banu Abi Thalib ayyutalliqu ibnati, ya, kecuali ceraikan dulu anakku, kata Nabi begitu ya. Ya, itu sesungguhnya ini ya, fa inna ma hiya bad'atun minni ya. Bad'atun minni ini ya itu. Ya Fatimah itu kan bagian dari diriku, aku akan merasa senang dengan apa saja yang menyenangkannya dan aku akan merasa tersakiti atas semua yang menyakitinya. Jadi gimana? Ya ini, jadi kajiannya seperti ini. Ya, ini kan seolah-olah Nabi memperbolehkan ya. Jadi hadis ini memperbolehkan poligami ya, beristri lebih dari 1 ya, batasannya 4 sesuai dengan ayat Al-Quran. Tapi di hadis yang berikutnya ini Nabi berkata demikian. Jadi gimana? Iya, itu yang akan nanti kita bahas. Ya, itu yang nanti akan kita bahas. Oke ya, jadi ini contoh aja ya, ini contoh hadis untuk hukum keluarga. Sekarang kita lihat contoh hadis berikutnya untuk HES ya. Oke. Jadi HES kajiannya ekonomi syariah, ini adalah poin-poinnya, ini di penjelasan. Kita lihat, nah, anggap saya kita akan membahas bisnis syariah ya. Akan membahas bisnis syariah. Hadisnya ini oke. An Salih bin Syuhaib, ini hadis yang pertama terkait dengan mudharabah itu seperti ini ya. Ibnu Majah, yang kedua ini Tabarani. Oke, jadi seperti apa nanti perkuliahannya, saya kasih tahu terlebih dahulu. Nanti saudara-saudara bikin artikel dalam format jurnal ya. Jadi pembahasannya dalam bentuk artikel dalam format jurnal. Nanti teknisnya seperti apa saya bikin tayangan kembali, atau lihat tayangan saya yang lain di YouTube saya yang sudah saya publish, dan ya silakan ditonton ya, silakan ditonton. Termasuk bagi
memahami ya, menguasai Citasi, Zotero, Mendeley itu ya, aplikasinya Zotero dan Mendeley atau yang lain, termasuk aplikasi yang ada di MS Word-nya, itu ya silakan berlatih dari sekarang. Oke, tetap semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, nasallallahu wa taqarrib wa wasyhadus sabirin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tetap semangat.